Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf-huruf nasab. Dan perlu diketahui, huruf nasab itu masuk ke dua hal, yakni ke isim dan ke fi'il. Karena isim dan fi'il memiliki i'rab nasab, maka isim dan fi'il itu memiliki huruf-huruf yang menjadikan keduanya mansub. Nah, kita hari ini akan belajar tentang huruf-huruf apa saja yang masuk ke isim dan huruf-huruf apa saja yang masuk ke fi'il. Maksudnya, huruf-huruf nasab apa saja yang masuk ke isim dan huruf-huruf nasab apa saja yang masuk ke fi'il. Isim dan fi'il ketika diawali oleh huruf nasab maka disebut dengan mansub. Nah, kita di sini tidak ngebahas isim ketika i'rabnya nasab bukan diawali huruf-huruf nasab. Misalnya, ketika isim itu maf'ul bihi, mansub juga isim itu ketika jadi maf'ul bihi. Tapi kan maf'ul bihi nggak ada huruf nasab sebelum isimnya masuk tadi. Nah, maka kali ini kita ngebahasnya adalah fokus kepada huruf-huruf nasab yang masuk ke isim atau yang masuk ke fi'il gitu. Sehingga kita nggak ngebahas tentang maf'ul bihi, tamyiz atau yang lain-lainnya, isim yang bercerita tentang isim-isim fi halatin nasbi, isim-isim yang dalam kedudukan nasab. Baik, kita akan mulai dari huruf-huruf nasab dulu ya, huruf-huruf nasab yang masuk ke isim. Pertama, yang sudah kita sangat kenal tentu saja adalah inna. Inna artinya sesungguhnya. Sekarang lihat. Misalkan kalimat Allahu Rahimun. Ketika ada kalimat Allahu Rahimun, ini dua-duanya adalah isim. Dan ketika ada kalimat diawali oleh isim, maka isim yang pertama adalah mubtada. Berarti Allahu mubtada, Rahimun khobarnya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam kalimat ini kata inna. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mubtadanya kata Allahu ketika ada inna atau diawali oleh inna, mubtadanya berubah harokatnya menjadi Allaha. Kenapa Allahu menjadi Allaha? Karena Allah ini adalah isim yang diawali oleh huruf nasab inna. Sehingga Allah mubtada ini menjadi mansub. Dan namanya mubtada ketika diawali oleh huruf nasab inna, maka namanya bukan lagi mubtada, tapi isim inna gitu. Nah, Allah ini adalah isim. Dia diawali oleh inna, maka menjadi ismun mansubun. Gitu. Jadi isim inna itu adalah isim yang awalnya adalah mubtada sebelum adanya inna. Ketika diawali oleh inna, maka namanya menjadi isim inna. Lalu bagaimana khobarnya? Rahimun. Kalau khobar tetap nggak berubah, yakni rofa. Rahimun. Cirinya domah. Dan ketika di awal, di atas, Rahimun itu adalah khobar mubtada, namanya. Ketika diawali oleh inna, maka namanya ganti menjadi khobar inna.
Itu saja. Begitupun ketika diawali oleh huruf nasab yang kedua, yakni anna. Huruf nasab yang kedua selain inna adalah anna. Yani anna. Misalnya ini nih. Anna ya. Kalau tadi inna, sekarang anna. Artinya sama. Inna sesungguhnya, anna juga sesungguhnya. Hanya saja kapan inna dipakai, kapan anna dipakai, perbedaannya adalah kalau inna itu adalah huruf nasab yang digunakan ketika di awal kalimat. Misalnya kita buat kalimat, langsung di awal kalimat itu kita gunakan kata sesungguhnya, inna. Maka gunakan inna yang hamzanya kasroh. Innallaha ghafurun rahimun. Innallaha sami'un alimun. Tetapi kalau kata inna itu diawali oleh huruf jar misalnya, atau oleh fiil-fiil tertentu atau kata-kata tertentu, dan innanya ditaruh di tengah-tengah kalimat, maka hamzah yang asalnya kasroh menjadi fathah, menjadi di atas. Misalkan ada kalimat asalnya innallaha alimun. Nah, terus sebelum inna kita kasih huruf bi. Tuh. Maka jadi bi anna. Enggak lagi bi inna. Jadi bi anna. Kenapa? Karena sebelum anna ada huruf yang lain. Huruf bi. Sehingga anna posisinya menjadi di tengah-tengah kalimat. Sehingga asalnya inna, maka menjadi anna. Contoh yang lain misalnya, alima Muhammadun annallaha ghafurun. Muhammad mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun. Nah, alimallahu anna alima Muhammadun annallaha ghafurun. Misalnya ya, alima Muhammadun. Tuh. Annallaha ghafurun. Anna di sini posisinya adalah di tengah-tengah kalimat, karena kalimat pertamanya alima Muhammadun. Maka annanya ada di tengah kalimat, sehingga tidak menggunakan inna, tapi menggunakan anna. Jadi kesimpulannya, bedanya inna sama anna, kalau inna itu digunakan ketika menjadi kata pertama dalam sebuah kalimat. Tapi kalau inna itu ditaruh di tengah kalimat, baik setelah huruf jar maupun setelah fi'il atau isim, maka inna berubah menjadi anna. Itu ya, bedanya antara inna dengan anna. Innallaha ghafurun rahimun. Contoh yang lain, syahidtu anna Muhammadan Rasulullah, untuk contoh inna dan anna. Nah, berikutnya adalah huruf nasab yang masuk isim itu adalah ka'anna, yang artinya adalah seakan-akan atau seolah-olah. Ka'anna. Gampang, misalkan di sini contohnya ad-diku yatiru fil jawi. Ayam jago terbang di udara. Nah, kita kasih kata ka'anna. Seakan-akan ayam jantan terbang di udara. Ka'anna. Jadi, ka'anna dika yatiru fil jawi. 3. Yang keempat, huruf nasab yang masuk ke isim adalah lakinna. Ingat, lakinna, nunnya bertasydid. Lakinna. Lanya panjang ya. Lakinna. Artinya tetapi. Ada kata yang sama, lakinna, yang lainnya adalah lakin, nunnya mati. Kalau nunnya mati, lakin, ini bukan huruf nasab. Lakin, artinya sama. Yang huruf nasab itu adalah yang nunnya tasydid, lakinna. Artinya tetapi, sama artinya. Lakinna tetapi, lakin juga tetapi.
Nah, yang huruf nasab adalah lakinna. Az-zalimu mal'unun. Orang zalim itu terlaknat, terkutuk. Lakinnal adila mahbubun. Tetapi atau akan tetapi orang yang adil dicintai. Itu ya. Berikutnya lagi la'alla. La'alla artinya ada beberapa. Semoga atau jangan-jangan. La'alla. La'alla ya, artinya jangan-jangan atau semoga. Kalau di Al-Quran misalkan la'allakum tattaqun. Artinya agar kalian atau semoga kalian tattaqun, menjalani ketakwaan, ya. Atau berbuat ketakwaan. Nah, di sini contohnya adalah la'allallaha yaghfiru lana dzunubana wa yarhamuna. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyayangi kita. La'allallaha, bukan la'allallahu. Di Al-Quran misalkan ada kalimat la'allakum. Tuh, kum itu dhamir muttasil. Itu kedudukannya adalah mansub. Karena sebagai isim la'alla. Oke ya. Contoh yang lain untuk la'alla yang artinya jangan-jangan adalah la'allal insana fi dhalalin wa dhalamin. Jangan-jangan manusia berada dalam kesesatan dan kegelapan. Huruf yang berikutnya laita. Laita itu artinya duhai seandainya. Ini untuk ungkapan penyesalan. Di Al-Quran misalkan ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya dulu aku hanya sebutir debu. Ini ungkapan penyesalan tapi ya. Bukan pengandaian semata-mata pengandaian, tapi penyesalan. Duhai seandainya dulu saya berbuat kebaikan. Laitani kuntu a'malu khairan. Seandainya dulu Muhammad datang ke sini. Laita Muhammadan kana ya'ti huna. Duhai sekiranya dulu Muhammad datang ke sini. Laita Muhammadan kana ya'ti huna ila hadzal makan. Misalnya ya. Terakhir, la ilaha illallah, ini la juga ada yang disebut dengan huruf nasab. Ketika sesudahnya ada isim yang nakirah. La ilaha illallah. Ilahun kan nakirah, tidak ada alif lam. Karena diawali oleh la, maka ilahnya itu menjadi mansub. La ilaha illallahu. Enggak la ilahun illallahu, tapi la ilaha illallahu. Artinya nafi lil jinsi, menafikan secara keseluruhan, sejenis, secara keseluruhan untuk jenis itu. Contoh yang lain misalkan kata la haula. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Bukan la haulun wala quwatun. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim.